calon jodohmu bermarga Y. 10 rumah mewah, asetnya mencapai ratusan miliar, dia tampan, kaya, dan tinggi. Sempurna dalam segala hal. Hanya ada satu masalah kecil. Harus menjalani hubungan jarak jauh. Dengan kondisi seperti itu, masih takut hubungan jarak jauh? Lokasinya khusus, orangnya sudah di alam baka. Profesi mak komblang Anda sudah berkembang sampai ke dunia orang mati? Begitu bicara, kamu langsung minta mahar 400 juta rupiah. Dan harus cepat, yang bisa memenuhi syarat ini hanya keluarga Y. Jika kamu tidak keberatan, mereka ingin kamu pergi ke rumah duka agar Tuan Y bisa melihatmu terlebih dahulu. Begitu sudah pasti, uangnya akan langsung ditransfer kepadamu. Entah itu manusia atau hantu, yang penting menikah, kurang 400 juta rupiah lagi, aku bisa membeli rumah yang ditinggalkan ibu. Ini adalah harapan terakhir ibu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Prestir Y, saya sudah memberitahu penanggung jawabnya bahwa Anda akan datang untuk inspeksi hari ini. Tetapi Anda baru saja selesai rapat multinasional. Apakah Anda benar-benar tidak perlu istirahat? Jangan banyak bicara. Suruh dia siapkan laporan penilaiannya. Baik. Apa aku salah tempat? Mana ada orang yang kencan buta di tempat seperti ini? Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Presdir Y, Tuan Besar Y meminta saya untuk melaporkan satu hal kepada Anda terlebih dahulu. Bulan ini Anda setidaknya harus berkencan dengan 20 orang. Katakan padanya, saya mendukungnya untuk menjalin hubungan asmara di usia senja, tapi jangan melibatkan saya. Tuan Muda Y, dasar kau bocah bau, kalau kau berani tidak pergi lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai cucuku lagi. Kalau keluarga Y tidak punya penerus, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Siapa? Siapa yang bicara? Permisi, apakah Anda bermarga Y? Bagaimana kau tahu? Hantu, hantu. Kau teriak-teriak apa? Hantu? Kau teriak-teriak apa? Salah. Bagaimana bisa ada suhu tubuh? Jangan-jangan mak komblangnya? Salah orang? Kau meraba-raba apa? Wajah orang ini pucat, jangan-jangan umurnya tidak lama lagi, makanya Mak Komblang memberitahu sebelumnya. Sudahlah, lebih baik hidup daripada mati. Halo, aku orang yang dijodohkan denganmu. 24 tahun, karyawan kecil, tidak punya kebiasaan buruk. Lalu Biro Jodoh memperkenalkanku bagaimana? Meninggal mendadak karena tidak bisa membayar cicilan rumah. Sederhananya, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Karena kau sudah tahu informasiku, juga sudah bertemu, maka mahar 200 juta rupiah segera transfer. Bagaimana kalau kita segera menikah? Wanita ini memang langsung berbeda dengan wanita lain. Daripada dengan orang asing yang dikenalkan kakek, lebih baik mencobanya dengan dia. Hari-hari ke depan mungkin tidak akan terlalu membosankan, juga bisa memberi penjelasan pada kakek. Kau sangat butuh uang. Berani menawar denganku? Kalau tidak, nanti aku jadi janda hidup. Membawa buku keluarga. Bawa. Ayo, urus surat nikah. pernikahan bukan main-main. Menunggumu. Beri aku datanya, sekalian beritahu kakek, aku sudah menikah.
Selamat datang, Tuan Ye, di sini. Tuan Ye, bukankah kau bahkan cicilan rumah saja tidak mampu bayar? Kau bahkan tidak bisa membayar cicilan rumah, benarkah? Mereka salah orang. Rumahku sudah kujaminkan. Kau lupa. Itu masuk akal juga. Biar aku pesan taksi saja. Tuan Ye, Rolls-Royce Bapak sudah terparkir. Mobilmu? Aku naik sepeda umum. Kau cukup ramah lingkungan? Ayo. Ayo. Cepat. Ayo, Cepatlah. Tuan Ye biasanya sederhana. Tak kusangka engkau secepat ini menikah. Meskipun tubuhmu agak lemah, tapi kau cukup tampan. Lumayan juga. Itu boleh minta nomor kontakmu? Aku akan mengirimkan maharnya. Baik, bos. Terima kasih, bos. Lupa harus membantu kakek tetangga berebut telur. berebut telur? Sebagai wanita lajang pramilenial, tips hemat ini harus dikuasai. Ikut aku. Apa maksudmu? Aku akan mulai menunjukkan kemampuanku. Ayo semuanya, beli obral buah di toko saya, diskon 30% untuk semuanya. Ayo lihat, ayo beli, ayo pilih. Ayo. Permisi. Cepat. Silakan bayar dengan scan kode QR. Ayo bayar dengan scan kode QR. Scan. Silakan bayar dengan scan kode QR. Baiklah, ini. Nona, totalnya 28,5. Scan di sini saja. Bayar pakai ponselku. Tanganku sedang tidak bisa digunakan. PIN-nya 69. Bos, sudah ditransfer? Baiklah. WeChat masuk 999.999. Kau sepertinya membayar pakai PIN pembayaran ponselku. Itu kah intinya? Intinya engkau orang biasa, di WeChatmu ternyata ada 999.000. Itu uang proyek dari perusahaan. Aku belum sempat mentransfernya. Apa? Bos, cepat transfer balik uangnya. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Baik. Bodoh sekali. Sudah ditransfer. Aku akan menerima telepon dulu. Barang-barangnya ku tinggal di sini dulu. Nanti aku kembali untuk mengambilnya. Cukup sopan juga. Bos, kau mau kabur setelah menang. Hari ini aku harus menang. Tidak ada yang boleh pergi. Bayar dulu, jangan berkelit. Ayah, kalau aku tidak salah lihat, ini dompetku kan? Tuan Ye, data Nona Su. Lain kali panggil dia Nyonya. Oh, baik. Latar belakang Nyonya bersih. Dia terburu-buru meminta mas kawin karena ingin membeli rumah peninggalan ibunya. Tapi rumah ini sudah dijual oleh ayahnya yang seorang penjudi. Dijual. Suruh orang beli rumah itu dengan harga tinggi. Baik. Kau mencuri dompetku untuk berjudi? Su, bukankah kau sudah menjual rumahmu? Sudah terjual kan? Kenapa engkau menggunakan uang pribadi putrimu untuk berjudi? Aku sudah mengumpulkan semua uang untukmu. Kenapa engkau tidak menepati janji menjual rumah itu kepada orang lain? Kau bicara dengan siapa dengan suara keras seperti itu? Bos itu menambahkan 100 juta rupiah untuk membeli rumah ibumu. Apa aku akan jadi orang bodoh kalau tidak menjualnya? Uang tambahan itu bisa untuk membelikan toilet tambahan untuk rumah pernikahan kakakmu. Baiklah,
Karena kau tidak mau menjual rumah ibu kepadaku, maka kembalikan semua uang yang kuberikan padamu. Kembalikan semuanya. Kita sudah sepakat, Su. Utangmu dan anak nakalmu itu kepadaku. Tidak akan kukembalikan sepeser pun. Kau benar-benar menggunakan uang yang kuberikan untuk membayar hutang judimu dan kakakku. Jangan memfitnah di sini. Pergi sana. Aku hanya ingin rumah ibuku. Apakah ada ayah yang sepilih kasih sepertimu? Kapan urusan keluarga ini menjadi urusanmu? Uangmu kugunakan untukku dan kakakmu. Itu wajar. Dasar gadis sialan. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Berhenti. Berhenti. Kau baik-baik saja? Kau siapa? Ini urusan keluarga kami. Kau orang luar. Tidak perlu ikut campur. Urusan keluarga? Apa kau menganggap Donita sebagai keluarga? Donita, bagaimana engkau tiba-tiba punya cukup uang, ternyata engkau menjual dirimu demi sedikit uang, tidak tahu malu? Tolong hargai aku. Dia suamiku yang sah. Baguslah. Anak perempuan setelah menikah sudah seperti air yang tertumpah. Tidak bisa diambil kembali. Jangan pulang lagi. Keluarga kami tidak mampu membeli mahar, tapi mas kawinnya harus dibayar penuh. Menantu, bagaimana menurutmu? Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Orang yang tidak kalian hargai, akan kuhargainya, Martin. Mas kawin akan kuberikan pada Donita. Kau tidak pantas menerimanya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kalau kita pulang dulu hari ini? Aku sudah berjanji pada kakek Ye. Aku seharusnya sudah menduganya. Tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Karena rumah itu sudah terjual, maka aku akan bekerja keras, lalu menabung untuk membelinya kembali. Jangan berbohong. Mulai sekarang kau tidak sendiri lagi, tidak perlu terlalu mandiri. Kalau tidak, aku sebagai suami tidak punya tempat untuk menunjukkan kemampuanku. Terima kasih, Martin. Sekarang aku tidak ingin hidup menjanda lagi. Aku harap kau panjang umur. Kakek tetanggamu itu tinggal di mana? Kalau tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Taman Mawar. Taman Mawar ternyata satu komplek dengan kakek. 201. Disinilah tempatnya. Jangan salah paham. Di mana kakek Ye? Dia tetangga saya waktu kecil, hanya saja kemudian dijemput cucunya. Ini adalah komplek orang kaya terbesar di kota ini. Saya tidak mampu tinggal di sini. Donita, kamu sudah datang. Kakek Ye. Cepat masuk. Martin, kenapa kamu ada di sini? Kakek Ye, kalian berdua saling kenal? Kalian berdua saling kenal? Dia ini yang kakek ceritakan pada kamu, sudah tua begini, belum juga dapat istri, cucu kakek yang tidak berguna itu. Teman cucumu. Baiklah, kalau begitu saya masuk dulu. Saya mau beres-beres barang. Kalau kakek masih ingin punya cucu menantu, lebih baik jangan bicara lagi. Maksudmu, kamu sudah berhasil. Dasar kau anak nakal, ternyata yang kakek kenalkan, kamu tidak suka? Aku juga tidak tahu. Dia sebaik ini. Donita gadis yang baik, sayang sekali, tidak disayangi ayahnya, dan ibunya meninggal sejak dini, nasibnya malang.
Kamu kenapa melamun? Tidak, hanya masih sedikit sedih. Barang terakhir yang ibu tinggalkan untukku tidak bisa kujaga dengan baik. Tabungan keluarga juga dihabiskan ayah. Katamu, kenapa aku tidak berguna? Melihatnya seperti ini, kenapa hatiku ikut sedih? Jangan sedih, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu mau apa? Berhasil sekali. Bukalah matamu. Ini apa? Mulai sekarang, ini rumah kita. Martin, kau tahu, ini rumah ibu. Benarkah? Aku baru saja melihat iklan sewa rumah dari agen, dan aku merasa cocok dengan tempat ini, jadi aku menyewanya. Kebetulan sekali. Martin, terima kasih karena telah membiarkanku tinggal di sini lagi. Martin, kau bukan anak baru gede yang belum pernah pacaran, hanya karena sebuah pelukan, kenapa jantungku berdebar kencang? Karena kita sudah menikah, ini kartu gajiku, kau simpan saja. Kalau begitu, gajiku juga akan kutransfer semuanya ke kartu. Untuk biaya hidup kita bagi dua saja. Lagi pula, pekerjaanmu juga berat. Tidak perlu menghidupi istri, masih sanggup. Martin, terima kasih banyak hari ini. Bagaimana kalau aku traktir makan besar? Aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena membuatku penuh harapan untuk masa depan. Martin, kau tahu sate kambing di sini yang paling enak di kota ini. Mau makan steak di restoran ini? Bukan, aku hanya teringat beberapa hal di masa kecil. Dulu setiap ayah gajian, dia akan mengajak kakak makan di sini. Saat itu aku tahu, aku juga merengek ingin ikut. Ayah bilang, anak perempuan itu beban, nantinya keluarga tetap harus bergantung pada kakak untuk mencari uang, jadi kakak harus makan yang enak. Lucunya, seumur hidup saya belum pernah makan steak. Selama bertahun-tahun ini, saya hanya fokus membeli rumah untuk ibu. Tapi ku dengar restoran ini sudah dinilai sebagai restoran Michelin. Untuk makan di sini sekali saja, mungkin butuh gaji sebulan. Kenapa mengerutkan kening? Tidak apa-apa, makan apa saja sama saja. Tunggu aku di sini, aku akan membeli air minum. Tuan Ye, nanti ketika gadis itu datang, kau cari alasan saja, berikan dia gratis. Baik, Pak. Sudahlah, jangan beli air minum, kita makan es krim saja. Aku tahu ada toko yang sangat enak, aku akan mengajakmu ke sana. Nona, hari ini adalah hari jadi restoran kami. Jika Anda makan di sini, Anda adalah pelanggan ke-100 dan bisa menikmati layanan gratis. Benarkah? Martin, kau dengar itu? Kalau begitu, ayo kita masuk. Silakan masuk. Martin, saya menghormatimu. Terima kasih telah membuat hidupku yang biasa menjadi lebih berwarna. Aku juga. Anggurnya lumayan keras. Tidak apa-apa. Kan lagi senang, lagi pula sudah lama sekali aku tidak sesenang ini.
Donita, hutangmu padaku hari ini lain kali harus dibayar. Aduh, kebanyakan minum nih. Aku hampir terlambat kerja. Tenang, aku antar. Kamu tidak punya mobil. Bagaimana mau mengantar? Mobilku. Kemarin aku kredit mobil baru. Kamu pakai lipstik hari ini. Cantik. Selamat pagi, Tuan Ye. Apa dia memanggilmu? Tentu saja tidak. Mobil yang Anda minta sudah. Lama tidak bertemu, Pak Lee. Kamu juga di sini. Kebetulan sekali. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin aku mampu memiliki mobil mewah seperti ini? Donita, biar aku kenalkan, ini mantan bos perusahaan saya. Halo, nama saya Donita. Halo. Ngomong-ngomong, mana mobilmu? Aku akan terlambat kalau tidak segera pergi. Mobilnya ada di sini. Kamu juga harus mencicil untuk motor listrik. Tapi ini ramah lingkungan. Ayo kita cepat pergi. Aduh, aku lupa membawa kuncinya. Kamu ini, sudahlah. Aku naik kereta bawah tanah saja. Ngomong-ngomong, keluargaku sekarang tidak begitu miskin. Nanti kamu bayar lunas. Motor listriknya ya. Baik. Jangan ungkapkan identitasku lagi. Lalu kenapa Anda tidak menjelaskannya kepada Nyonya? Aku menikah dengannya. Dengan identitas palsu, bagaimana jika dia tahu aku membohonginya dan menceraikanku? Bukankah lebih baik jika Anda menjelaskannya sejak awal? Siapa yang tahu aku akan jatuh cinta padanya? Kamu terlalu banyak bicara. Siapkan mobil ke perusahaan Nyonya. Baik, Pak. Mita, ada apa dengan perusahaan hari ini? Kamu tidak lihat pesan di grup? Ketua Dewan Direksi, Grup Y, perusahaan terbesar di Kota Awan, sedang berdiskusi tentang kerjasama dengan kita di ruang rapat. Dia itu idola banyak wanita, pria idaman. Lihat, dia yang duduk di kursi utama, membelakangi kita. Apa ada yang lebih tampan dari suamiku? Tunggu, kenapa punggungnya mirip sekali ya? Kalian sedang apa saja ini? Pekerjaan sudah selesai. Donita tetap di sini. Kau tahu tidak, perusahaan akan melakukan PHK. Apa maksudmu? Aku ini kepala departemen di perusahaan ini. Aku punya hak untuk memutuskan siapa yang pergi dan siapa yang bertahan. Tapi proposal yang kau buat terakhir kali cukup bagus. Kebetulan sekali, perusahaan kita akan bekerja sama dengan Grup Y. Kau yang akan membuat laporannya. Kau mengambil laporan yang kutulis, menuliskan namamu di atasnya dan menyerahkannya. Itu namanya membantumu. Lalu kenapa engkau tidak membiarkanku membantumu mengerjakan tugas kepalamu juga? Tuan Y, identitas Anda saat ini tidak pantas. Ada apa ini? Besok kepala departemenmu yang tidak berguna itu masih di sini. Kau, direktur, keluar bersamanya. Baik. Saya akan segera memecatnya. Berani sekali kau? Lakukan saja apa yang kusuruh. Dengar tidak? Aku paling benci dibohongi orang lain. Aku sudah lama ingin berhenti. Pekerjaan ini aku tidak mau melakukannya lagi. Kalian sedang apa di sini? Pak Wang, lihat dia. Tidak hanya tidak patuh, dia bahkan berani membantahku. Segera minta maaf pada Donita. Segera minta maaf kepada Donita, sekarang juga. Pak Wang, saya apa? Mulai besok kamu dipecat. Saya tidak ingin melihatmu lagi di perusahaan ini. Masih berdiri di situ? Cepat pergi. Apa kau menunggu? Saya menyuruh orang mengusirmu? Pergi. Berhenti.
Tamparan ini untuk menyalahgunakan kekuasaanmu dan tidak menghormati hasil kerja orang lain. Tamparan ini karena saya selalu membalas dendam langsung di tempat. Saya... Cepat pergi. Maaf, Pak Wang, merepotkan Anda hari ini. Besok saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Donita, jangan gegabah. Kau juga dengar, perusahaan kita baru saja bekerja sama dengan Grup Y, ketua direkturnya, secara khusus memintamu untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Jika engkau pergi, bagaimana dengan kami? Saya hanya seorang karyawan biasa. Proyek sepenting ini, mengapa diserahkan kepada saya? Apa maksud Tuan Y? Bagaimana kita bisa tahu? Donita, anggap saja aku memohon padamu, perusahaan kita sangat membutuhkan proyek ini. Biarkan aku memikirkannya lagi. Baiklah, berikan aku jawaban secepatnya. Tuan Y, ini pertama kalinya aku melihatmu sekehilangan kendali seperti ini. Selama itu tentang dirinya, aku tidak bisa tenang. Apakah ini masih CEO-ku yang dingin? Mulai sekarang, proyek kerjasama ini kamu yang bertanggung jawab. Ingat, jangan sampai Donita tahu identitas asliku. Dia paling benci dibohongi. Dia paling benci dibohongi. Tapi Anda hanya bisa menyembunyikannya untuk sementara, tidak selamanya. Aku tahu batasanmu. Baiklah, aku mau pulang belanja dan masak. Martin? Kau sudah pulang? Ya. Kebetulan yang ku beli hari ini, semuanya yang kau suka, nanti ku masakan untukmu. Ini sayuran yang dibeli di pasar dekat rumah kita? Iya. Bukankah kau bilang sayuran di sana murah dan segar? Jadi aku pergi ke sana hari ini. Aku bahkan menawar dengan beberapa nenek-nenek. Hebat sekali, kau bisa menawar juga? Tentu saja. Ngomong-ngomong, hari ini di kantor, aku melihat seseorang yang punggungnya sangat mirip denganmu. Sayang sekali aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi, kurasa dia tidak setampan dirimu. Tentu saja, aku bukan orang yang wajahnya masaran. Baiklah, ayo kita pergi. Aku sudah lapar. Baik. Wah, sayuran ini baunya harum. Terima kasih, Kokie. Ayo duduk dan makan. Kau makan dulu, aku mau ambil sesuatu, aku segera kembali. Wajahmu terlihat agak bengkak, kompres air hangat, rasanya akan sedikit lebih baik. Kau bahkan tidak bertanya padaku, apa yang terjadi? Aku tidak akan memaksamu. Untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin kau katakan, aku yakin suatu hari nanti kau akan bersedia berbagi denganku. Kau bahkan tidak tahu betapa menyebalkannya supervisor di perusahaanku. Dia mengambil kredit untuk pekerjaanku dan memukulku, tapi aku juga membalasnya. Tadinya aku ingin mengundurkan diri, tetapi Pak Wang dari perusahaan kami mengatakan ada tugas yang akan diberikan kepadaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pernah sekali, secara tidak sengaja pergi ke kamarmu dan melihat proposal perencanaan itu. Kau menandainya dengan sangat jelas di sana. Kupikir, kau juga tidak rela selama bertahun-tahun di perusahaan hanya menjadi pegawai kecil kan? Karena kali ini ada kesempatan. Cobalah dengan berani. Mungkin saja berhasil. Kau benar. Aku bukan sendirian sekarang. Aku sudah berkeluarga. Aku tidak bisa hanya bermalas-malasan lagi. Lagi pula, kita berdua tidak mungkin terus-menerus menyewa rumah. Aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, untuk membeli rumah ini. Dengan begitu, kita akan memiliki rumah kita sendiri. Menurutmu begitu? Aku pria simpananmu? Senang sekali ya. Nanti kalau aku sudah kaya, aku belikan rumah besar untukmu. Kalau begitu aku, tunggu saja.
Donita, ini utangmu padaku. Begini, aku harus mengikuti jadwal kerja dari Pak Wang. Tidurlah lebih awal. Selamat malam. Sudah bangun? Minum susunya. Begini, aku tidak mau minum. Aku harus segera berangkat kerja, mengejar kereta. Tuan Y, jangan lupa, hari ini ada pertemuan dengan perusahaan Nyonya untuk membahas kerjasama. Baik, jemput aku. Masuk. Donita, datang tepat waktu. Hari ini kita akan makan malam dengan Direktur Fengsing Group. Saya sedang ada rapat, tidak bisa pergi sekarang. Kamu pergi sambut dulu, sekalian belajar tentang bisnis. Baik, Pak Wang. Hotel Mawar, ruang Tinglan, jangan salah tempat. Tuan Y, makanannya sudah siap, tinggal menunggu dia datang. Baik, suruh dia cepat sedikit. Lambat sekali, masih mau bicara bisnis atau tidak? Kok ada suara Tuan Y? Dia kan tidak kerja. Ngapain ke sini? Telepon dari Donita. Aku mau lihat, kamu ke sini sebenarnya mau apa? Pak Li, Tuan Y orangnya mana? Dia di mana? Harusnya tanya kamu kan? Aku kan bukan istrinya. Sekretaris Lee, maaf ya, tadi aku ada urusan jadi terlambat. Sekretaris Lee, Tuan Y mana? Ini Sekretaris Li, kamu bukan Pak Li? itu perusahaan kami Kalau lagi di luar, suka memanggil Pak ini Pak itu biar terlihat bergengsi. Betul. Iya, memang begitu. Tuan Y, dia benar-benar tidak di dalam. Aku baru saja telepon dia. Sudah lama tidak bertemu, agak kangen. Ruangan ini agak seram. Bagaimana kalau kita pindah ke sebelah saja? Feng Shui-nya kurang bagus. Boleh. Kalau begitu, Sekretaris Lee kami duluan ya. Donita, ayo kita pergi. Feng Shui-nya kurang bagus. Tuan Y, bisa keluar sekarang. Tuan Y, saya sudah menyuruh Nyonya pergi. Untung saja, hampir ketahuan. Nyonya datang hari ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya juga tidak tahu. Saya jelas-jelas hanya memanggil Wang Yufeng, seorang. Sudahlah. Kamu urus dulu urusan kantor. Jangan biarkan Nyonya menunggu terlalu lama. Oh iya, dan juga jangan biarkan Nyonya minum alkohol. Kalau sampai saya tahu, dia minum sedikit saja, bonus kamu bulan ini akan hilang. Apa ada sekretaris yang lebih malang dari saya di seluruh dunia? Baik, pergilah. Itu Sekretaris Lee. Donita, dia sudah setuju untuk mengambil alih proyek Sei Group di Sikeng. Menurutmu hari ini, apakah memungkinkan kita tanda tangani kontrak kerjasamanya? Ini adalah kerjasama antara kedua perusahaan kita. Anda berdua silakan lihat. Kalau tidak ada masalah, bisa langsung ditandatangani. Tuan Wang, ada satu hal yang perlu saya tekankan kepada Anda. Silakan. Syarat utama kerja sama kami dengan Haoyu Group adalah harus menjadikan Nona Su Donita sebagai perencana. Jika kami menemukan di tengah jalan, terjadi penggantian penanggung jawab, kami berhak menghentikan kerja sama kapan saja. Saya tahu. Anda tenang saja. Saya rasa tidak masalah, saya akan tanda tangan. Sekretaris Lee, urusan kita hari ini sampai di sini saja. Sebentar lagi kita minum lagi. Pelayan. Pak Wang, hari ini kita membicarakan urusan pekerjaan, hanya minum teh, tidak minum alkohol. Sekretaris Lee, tidak usah sungkan. Donita. Kau sih tidak sungkan.
Jika diketahui Tuan Ye, saya membiarkan Nyonya menuangkan minuman untuk saya, dia bisa membunuhku. Pergi sana, siapkan saja. Nona Su, hari ini Tuan Ye secara khusus berpesan kepada saya, hanya boleh minum teh, tidak boleh minum alkohol. Aduh, lihat, dalam hal ini saya gegabah. Sekretaris Lee, kesibukanmu setiap hari sangat padat. Kalau engkau minum terlalu banyak alkohol, mudah salah. Saya tahu, mengerti. Begini, hari ini kita ganti minum teh. Kalian basa-basi, jangan libatkan aku. Sangat membosankan. Lebih baik pulang ke rumah melihat Martin memasak. Kenapa dia terus menatapku? Apa dia menyukaiku? Istri teman tidak boleh diganggu. Prinsip ini seharusnya dia mengerti. Sekretaris Lee senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Baik. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik. Nona Donita, begini. Hari sudah malam. Bagaimana kalau saya antar Anda pulang? Tidak usah. Suami saya masih menunggu saya di rumah. Saya harus pulang sekarang. Tidak perlu merepotkan Anda. Kenapa harus macet sekarang? Kenapa harus macet di saat seperti ini? Bagus sekali. Saya bahkan tidak punya uang untuk naik taksi pulang. Seharusnya tadi saya terima tawaran Sekretaris Lee. Tidak boleh. Bagaimana jika dia punya niat buruk? Lebih baik menjaga keselamatan. Halo Martin, kamu di rumah? Aku tidak punya uang untuk naik taksi. Kamu tunggu di tempat. Aku akan menjemputmu sekarang. Aku belum bilang aku di mana. Ya sudahlah. Aku tunggu saja. Masuk mobil. Ini taksi online yang kupesan? Saya sopir pribadi Nona Su. Tapi aku tidak punya uang untuk membayar ongkosnya. Yang ku mau bukan itu. Terserah kau saja. Baiklah, pulang. Baik. Ngomong-ngomong. Oh iya, uang. Mobilnya sudah kau bayar? Tenang saja. Makannya pelan-pelan. Kalau tidak tahu, pasti dikira aku menyiksamu setiap hari. Kau tidak tahu, hari ini Pak Wang dan Pak Li dari perusahaan kami rapat, mereka terus berbicara, mulut mereka tidak berhenti, aku hanya bisa tersenyum di samping, makan pun tidak banyak, aku kelaparan. Mereka berani membuatmu tersenyum kecut? Tidak juga. Hanya karena sopan santun, aku tidak bisa terus menunduk makan. Hari ini mereka tidak menyuruhku minum. Tapi aku lihat Pak Li itu bukan orang baik. Coba ceritakan lebih detail. Saat makan siang tadi, dia terus menatapku. Setelah selesai makan, dia juga ingin mengantarku pulang. Apa? Tenang saja, aku sudah menolaknya dengan tegas. Aku selalu mengingatkan diriku bahwa aku sudah berkeluarga. Baguslah kalau begitu. Tapi jangan khawatir, aku akan memberinya peringatan. Bonus bulanannya hilang. Berani-beraninya menatap istriku, bahkan berani mengantarnya pulang sendirian. Pak Direktur, bukankah Anda yang meminta saya untuk mengawasi Nyonya agar tidak minum alkohol? Dan bukankah Anda juga yang meminta saya untuk memastikan Nyonya diantar pulang dengan selamat? Ada apa tenggorokanmu sakit? Tidak.
Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru gajian? Kok uangmu sudah habis? Uangku? Bukankah sudah kutransfer semua ke ayahku? Lagi pula kamu juga bekerja keras. Kebutuhan sehari-hari bulan lalu, kamu yang membelinya. Jadi aku membayar biaya air dan biaya pengelolaan untuk bulan ini. Tapi setelah membayarnya, hanya tersisa beberapa ratus rupiah di kartuku. Kamu ini, bukankah aku sudah bilang, mulai sekarang, uang untuk kebutuhan rumah akan kubayarkan untukmu. Bukankah uangmu masih harus disisihkan untuk membeli rumah? Kamu ini. Ambil uang ini, jangan ditolak. Suamiku baik sekali. Seandainya uang yang kuberikan padanya bisa kembali. Kalau begitu, kita tidak akan hidup sesulit ini. Siapa bilang tidak bisa kembali? Kamu punya cara, apakah riwayat transfermu dengannya? Masih ada? Masih. Baiklah, nanti kirimkan padaku. Aku punya teman pengacara, nanti aku akan minta dia untuk melihatnya. Tapi, apa menyewa pengacara mahal? Tenang saja, aku sudah bilang dia temanku, dia masih berhutang budi padaku, dia akan memberi kita diskon. Suamiku baik sekali. Bersulang. Pak Wang, beri saya kesempatan sekali lagi. Mengingat saya sudah mengikuti Bapak begitu lama. Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya ada usaha. Jangan asal bicara. Saya tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, hari ini itu tidak akan berguna. Siapa suruh kamu memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi? Kena batunya kan? Donita, perempuan jahat. Halo, Martin. Hari ini pengacara menelpon saya, mengatakan kemungkinan besar kita akan menang. Hanya perlu menunggu dengan tenang di rumah. Donita, dasar anak durhaka, aku hanya memakai sedikit uangmu. Kamu benar-benar menyewa pengacara untuk menggugatku. Minta maaf padaku? Apa katamu? Aku minta kamu minta maaf padaku. Kurasa kamu juga tidak ingin menambahkan satu lagi tuntutan penganiayaan yang disengaja. Sekarang sayapmu sudah keras, berani bicara seperti ini denganku, memukulmu lalu kenapa? Aku mendidik anak itu sudah sewajarnya. Dari kecil aku membesarkanmu dengan susah payah, akhirnya tidak mendapat keuntungan sedikit pun, malah dituntut. Donita, kamu benar-benar anakku yang baik. Kamu ini... Aku mengambil kembali uangku sendiri, apa salahnya? Kurasa engkau mau pakai uang itu untuk melihara selingkuhanmu. Lebih baik kasih uang itu ke pria liar di luar sana daripada ke keluargamu sendiri. Bilang kau beban saja sudah terlalu ringan. Kau memang terlahir rendah. Kurasa uang ini juga tidak bersih kan? Hasil jual diri, enak ya. Diam. Kau bilang aku beban? Coba pikirkan baik-baik di rumah ini. Siapa sebenarnya yang jadi beban? Kau dan kakak. Tiap hari di rumah malas-malasan. Semua pengeluaran rumah tangga ditanggung olehku. Bahkan utang judi anak kesayanganmu itu, semuanya ku bayar setiap bulan dengan susah payah. Aku hidup selama 20 tahun lebih. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun kasih sayang seorang ayah. Hanya siksaan. Aku mendapatkan uangku kembali dengan cara yang legal. Apa salahnya? Kali ini, aku tidak akan berkompromi lagi denganmu. Aku juga tidak akan memanggilmu ayah lagi. Kau hidup saja dengan anak bebanmu itu selamanya. Dasar perempuan jahat tak tahu diuntung. Aku akan menghabisimu hari ini. Perempuan jahat, aku akan menghabisimu hari ini. Coba saja kau sentuh dia. Kau sudah berulang kali mengganggu istriku dan itu sudah sangat mempengaruhi kehidupan kami. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, tunggu saja sampai engkau menerima hukuman dari hukum. Bagus, kalian berdua dasar rendahan, tunggu saja.
Tidak perlu menunggu, aku sudah menghubungi petugas penegak hukum. Mereka sedang dalam perjalanan kemari. Tunggu saja sampai engkau masuk penjara. Donita, dasar perempuan jahat. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Kalian tunggu saja. Tidak apa-apa, jangan dengarkan dia. Jangan takut. Ada aku di sini. Bisakah kamu jangan pergi? Sayang, aku akan mengambilkanmu segelas air, lalu kembali. Suruh mereka mempercepat prosesnya. Aku ingin membuatnya menderita di penjara. Baik, Pak. Donita, bagaimana kamu masih berani datang ke kantor? Apa kamu tahu, orang-orang di kantor sekarang membicarakanmu di belakang? Membicarakan apa? Coba sesekali lihat internet deh. Lihat sendiri, video ini di internet sudah viral. Dasar anak durhaka. Aku hanya menggunakan sedikit uangmu, kamu malah menuntutku dengan pengacara? Video ini dipotong, jelas-jelas diedit dengan jahat. Aku tentu saja percaya kamu bukan orang seperti itu, tapi orang lain tidak percaya. Bagaimana kalau kamu menghindar dulu untuk sementara, baru kembali bekerja nanti? Tidak bisa, aku masih ada proyek yang harus dikerja. Aku masih menunggu proyek selesai untuk naik jabatan dan gaji. Tidak bisa menyerah begitu saja. Dia bahkan menuntut ayahnya sendiri. Bicara di luar? Tuan Ye, rapat kita dengan grup Hui Yue akan diadakan 1 jam lagi. Baik. Tapi Nyonya, ada apa dengannya? Lebih baik Bapak melihat videonya sendiri. Keterlaluan. Siapkan tim humas. Cari orang yang menyebarkan video itu. Baik, Pak. Nona Su, mengenai video yang beredar di internet tentang Anda yang tega menganiaya keluarga sendiri dan memenjarakan ayah kandung Anda, apa yang ingin Anda katakan? Banyak orang yang marah menyatakan di internet bahwa tindakan Anda yang melanggar norma susila ini harus dihukum. Apa yang ingin Anda jelaskan? Saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Minggir. Perempuan jahat, orang yang tidak punya hati nurani, dan keji seperti ini harus mati. Donita, keluar dari perusahaan ini sekarang juga. Minggir semua. Mereka tidak menyakitimu, kan? Saya baik-baik saja. Kalian keterlaluan. Minta maaf padanya. Memangnya kenapa? Kau pantas mendapatkannya. Ini bukan Tuan Ye. Koran Cahaya Harian, ya. Tunggu saja sampai bangkrut besok. Kalian semua hari ini telah menyakiti istri saya tidak akan melepaskan satu pun dari kalian. Ayo pergi. Bagaimana sekarang? Selesai sudah, kita telah menyinggung Tuan Ye yang sangat berkuasa. Bagaimana kita bisa bertahan di kota awan? Masuk. Siapa kau? Sekretaris Lee. Kau beritahu dia siapa saya. Ini adalah kantor CEO Grup Y. Di hadapanmu adalah direktur utama kami, Tuan Ye. Tuan Ye? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyentuh wanitaku? Wanitamu. Jangan-jangan Donita? Benar. Donita adalah istriku. Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu. Donita adalah istri Anda. Kalau tidak,
Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Tuan Ye, tolong maafkan saya. Memaafkanmu? Kau tidak dengar bagaimana orang luar menilai diriku? Tegas dan lugas? Bertindak cepat. Sekretaris Lee, potong tangannya untukku. Ingat, potong ruas demi ruas, lalu usir dia dari kota awan. Jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi. Baik, Tuan Ye, Tuan Ye, Tuan Ye. Tolong maafkan saya. Martin, kau tahu? Berita tentangku ada pembaruan. Entahlah siapa orang baik yang melakukannya. Sekarang aku bisa kembali bekerja seperti biasa. Benarkah, Donita? Bagus sekali. Selamat ya. Martin, kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Saya datang ke perusahaan ini untuk wawancara. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang kalau aku bisa bekerja seperti biasa? Jadi, Pak Wang dari perusahaan kami meminta saya untuk mengantar dokumen. Di sini adalah Sai Group, perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Apakah wawancaramu berhasil? Tentu saja, lihat dulu siapa suamimu. Mana ada perusahaan yang tidak bisa kumasuki. Donita, minggu depan aku akan menikah. Kamu belum pernah ke rumah baru kakak kan? Apakah kamu punya waktu hari ini? Kakak dan kakak ipar ingin mengajakmu makan malam. Apa yang ingin kau lakukan? Masalah sebelumnya, itu adalah kesalahan ayah sendiri. Tidak bisa disalahkan kepadaku kan? Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita berkumpul hari ini. Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Sepulang kerja aku akan ke sana. Ngomong-ngomong, malam ini aku tidak akan makan malam di rumah. Cepat masuk. Adikku, ayo. Cepat masuk dan duduk, Donita. Cepat masuk dan duduk. Cepat masuk dan duduk. Ayo. Cepat duduk. Kita sudah lama tidak bertemu. Benar, Donita. Coba pikirkan, kakakmu sudah pindah rumah begitu lama, kamu juga tidak datang untuk melihat, kami masih harus mengundangmu. Benar. Ya, aku memang harus melihatnya dengan baik, rumah yang dibeli dengan uangku ini. Kamu bicara apa sih? Siapa suruh kamu ikut campur? Cepat pergi belanja. Tidak ada uang untuk belanja, beri aku uang. Perempuan jahat, kerjaannya di rumah cuma ongkang-ongkang kaki saja, tapi uangnya cepat sekali habis. Pemboros, ini... Kalau berani, jangan minta dilayani aku. Kerjaanmu tiap hari cuma judi. Ulangi sekali lagi. Saya rasa sudah cukup. Saya harus pergi. Adikku. Duduklah. Kakak iparmu sedang pergi belanja. Habis makan baru pulang, ya kan? Sebenarnya kamu mau bicara apa? Belakangan ini kakak sedang kesulitan uang. Berikan kakak sedikit uang. Saya tidak punya uang, minta saja sama orang lain. Cari orang lain untuk apa? Bukankah adik kamu, adikku tersayang? Kamu telah memenjarakan ayah kita, sehingga kakak kehilangan sumber penghasilan. Jadi kakak hanya bisa meminta padamu. Jangan sentuh saya. Saya tidak akan memberi kamu rendahan ini sepeser pun lagi. Donita, jangan menolak tawaran baikku. Mumpung aku masih bicara baik-baik denganmu, cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kau tidak pernah berubah. Kubilang sekali lagi hari ini. Mau uang, jangan harap. Tidak mau kasih. Tidak kasih, aku ambil sendiri. Kembalikan tasku. Minggir. Jangan halangi aku. Kembalikan. Coba saja engkau sentuh dia. Kau siapa? Kau baik-baik saja? Iya. Bagaimana kau bisa di sini? Aku khawatir padamu, jadi aku ikut. Aku tahu. Ini pria simpanan yang ayah bicarakan, yang kau pelihara di luar kan? Kau pakai uang untuk memelihara pria lain, tapi tidak mau memberiku. Apa bedanya kau dengan binatang?
Jaga bicaramu. Aku lebih baik memberikan uangku kepada pengemis di pinggir jalan daripada memberikannya kepadamu, pecandu judi sepertimu. Bukankah itu pemilik mobil Rolls-Royce tadi? Kenapa dia bersama Donita? Martin, ayo kita pergi. Donita, siapa ini? Dia suamiku. Sialan, didahului oleh Donita ini. Tidak bisa. Pria sebaik ini, aku tidak boleh melewatkannya. Oh, ternyata adik ipar. Pertama kali bertemu, maaf atas penyambutannya. Jangan dimasukkan ke hati ya. Karena semua orang sudah datang. Mari kita makan bersama. Makanya kita tidak akan... Boleh juga. Kalau begitu, mari kita makan dulu baru pergi. Martin, jangan khawatir, aku akan mengambil semua yang menjadi milikmu kembali. Suli, apa kau sakit? Donita saja tidak mau meminjamkan uang kepadaku. Kenapa engkau mengajak mereka makan? Aduh, jangan marah dulu. Kudengar suami Donita punya banyak uang. Donita tidak memberimu uang. Mintalah dari suaminya. Kau kan kakaknya. Masa dia akan menyakitimu? Kata-kata ini memang ada benarnya. Sudahlah, cepat masak sana. Setelah aku mendapatkan pria ini, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencampakkanmu. Ayo adik ipar makan lebih banyak lagi. Tadi aku malu karena emosi sesaat aku salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Ngomong-ngomong, adik ipar, Anda bekerja di mana? Maaf, aku agak pilih-pilih makanan. Tolong ganti mangkukku. Suli, dengar tidak? Masih bengong saja? Cepat ambilkan nasi untuknya. dia hanya karyawan biasa, tidak punya uang. Sepertinya Donita belum tahu identitas aslinya. Kau tidak punya uang. Suli, kau menipuku. Cukup. Hanya bisa melampiaskan amarah pada perempuan. Kau laki-laki macam apa? Istriku sendiri, aku urus sendiri. Perlu kau ikut campur. Lihat apa? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Miskin. Reno, pengangguran 30 tahun, pernah dipenjara karena mencuri. Berutang 1 juta rupiah pinjaman dengan bunga tinggi. Aku benar kan? Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin memberitahumu, Donita adalah wanitaku. Jika kau berani mengganggunya, aku akan membuatmu menyesal. Dan uang yang kau ambil dari Donita, aku sudah memberitahu pihak berwajib untuk mengambilnya kembali melalui prosedur hukum. Tunggu saja sampai mereka datang menanyakan. Martin, aku ingin bicara denganmu. Tidak perlu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan bersikap dingin padaku, ya? Pergi. Aku melihat semuanya. Aku melihatmu turun dari mobil Rolls-Royce. Apa yang ingin kau katakan? Donita, sepertinya belum tahu identitas aslimu, kan? Bukan urusanmu. Kau bersamaku, maka aku berjanji tidak akan memberitahu Donita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengancamku. Jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Lepaskan, jangan paksa. Aku berteriak minta tolong. Nanti kita berdua saja di dalam satu ruangan. Lihat saja bagaimana engkau akan menjelaskan ini pada Donita. Oh ya, silakan saja kau coba. Ada apa? Ada apa ini? Ribut-ribut begini. Suli, kau sedang apa? Bukankah kau pergi untuk ganti baju? Kenapa kau keluar dengan pakaian seperti ini?
Donita, aku tadinya mau mandi, tidak disangka bertemu dengan adik ipar. Siapa sangka dia malah ingin padaku. Donita, lihat, inilah pria yang kau pilih. Kau tidak akan bilang, Martin, dia mencoba berbuat tidak senonoh padamu kan? Benar. Tenang saja, selera Martinku tidak seburuk itu. Kita pulang. Kau... Dasar perempuan jalang. Aku salah. Kau suka menggoda pria, ya? Kuberikan kau waktu 3 hari. 3 hari, jika kau tidak bisa mendapatkan 1 juta rupiah, aku akan menjualmu ke klub malam sebagai wanita penghibur. Martin, aku pasti akan mendapatkanmu. Bagaimana engkau tahu Suli sedang memfitnahku? Karena aku tahu, kau bukan orang seperti itu. Kau begitu percaya padaku? Kau adalah orang yang paling kupercayai di dunia ini. Donita, sebenarnya aku... Sudahlah, tidak apa. Ayo kita pulang. Carikan aku data seorang wanita bernama Suli. Di mana? Ku taruh di sini. Martin, CEO perusahaan Senja. Kekayaannya mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Apa? Dia ternyata yang mengendalikan perekonomian global. CEO perusahaan Senja. Tidak bisa. Meskipun aku tidak bisa dekat dengannya, aku juga harus mendapatkan sesuatu darinya. Perusahaan Senja, ya. Pak Martin, ini data yang Anda minta. Ada seorang wanita di luar yang mengatakan dia sudah membuat janji dengan Anda. Siapa namanya? Dia bilang namanya Suli. Apakah perlu saya suruh orang mengusirnya? Tidak perlu. Jika dia memberitahu Donita tentang identitas asli, itu akan mengacaukan rencanaku. Bawa dia ke sini. Baik, Pak. Aku benar-benar meremehkan. Kau bahkan bisa menemukan tempat ini. Apa sebenarnya maumu? Kau seharusnya tahu, Donita tidak akan pernah memaafkan seseorang yang telah menipunya. Bagaimana jika identitasmu... Kau mengancamku? Siapa suruh kau tidak membalas pesanku? Suli, hamil di luar nikah di usia 18 tahun, meninggalkan seorang anak perempuan di rumah pihak laki-laki, kemudian dipelihara oleh seorang pria kaya, dipermainkan sampai masuk rumah sakit, lalu menemukan Reno untuk bertanggung jawab. Dia mungkin belum tahu kau punya anak. Katakanlah, jika aku memberitahunya tentang hal ini, apakah engkau masih bisa hidup? Bagaimana engkau tahu? Menyelidiki informasi tentangmu sangat mudah bagiku. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa sebenarnya maumu? Aku hanya ingin kau membantuku mendapatkan pekerjaan. Jika ingin mencari pekerjaan, kirimkan lamaran dan ikuti wawancara, lewati proses formal. Tidak ada jalan pintas di sini. Benarkah tidak bisa? Aku ingin menjadi sekretarismu, tidak bolehkah? Aku sarankan kau jangan macam-macam. Denganku, kalau tidak, kau akan menyesal. Keluar. Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Jangan main-main denganku. Kalau tidak, engkau akan menyesal. Keluar.
Kalau begitu, berjanjilah pada untuk tidak menceritakan masalahku pada siapapun. Aku tidak tertarik padamu. Kuberikan kau 3 detik. Segera lenyap dari hadapanku. Nyonya Direktur, Anda sudah keluar? Nyonya Direktur. Apa mereka menganggapku sebagai Nyonya Direktur? Tadinya aku ingin bersikap rendah hati, tapi aku tidak menyangka kalian akan mengenaliku secepat ini. Anda siapa? Saya adalah Kepala Bagian Personalia Grup Y. Begitu. Aku berencana untuk meninjau Grup Y untuk melihat apakah ada yang tertarik pada suamiku. Aturlah posisi untukku. Ingat, jangan sampai Direktur Y mengetahuinya. Kalau tidak, kau akan berurusan denganku. Baik. Tenang saja, saya akan segera mengurusnya. Pergi sana. Baik. Nyonya Direktur, pasti menjadi milikku. Semua, hentikan pekerjaan kalian sebentar. Ada yang ingin ku sampaikan? Akhir-akhir ini kalian semua bekerja keras. Hari ini aku traktir kalian makan di restoran sebagai hadiah. Boleh ajak keluarga juga? Anggap saja sebagai acara perusahaan kita. Baiklah. Lanjutkan bekerja. Wah, asyik. Hari ini aku harus menghabiskannya banyak uang. Betul sekali. Donita, kamu ajak suamimu juga? Terakhir kali ku dengar kamu menyebutnya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Sepertinya aku tidak ikut suamiku. Dia tidak terlalu suka tampil di depan umum. Apa Donita? Kamu sudah menikah? Kok tidak memberitahuku? Iya, Donita. Suamimu itu orang yang berbakat dan tampan. Sangat tampan. Kamu takut membawanya ke sini. Khawatir dia dilirik rekan kerja kita yang lain. Kau pernah bertemu suamiku? Aku cuma menebak. Lanjutkan bekerja. Apa? Seberapa tampan suamimu? Sampai harus disembunyikan seperti ini. Tidak bisa. Hari ini kamu harus membawanya keluar. Ayo. Donita, suamimu datang tidak? Dia akan datang nanti. Yunita, pacarmu. Bukankah dia putra mahkota Kota Awan? Tuan muda Tony, malam ini datang tidak? Tentu saja. Yunita, yang kau pakai di tanganmu, itu Cartier model terbaru kan? Astaga, matamu jeli sekali. Sebenarnya menurutku agak terlalu mencolok, tapi pacarku bilang, wanitanya tidak boleh tampil sederhana. Dia memaksaku untuk memakainya. Donita, kamu menikah? Suamimu membelikanmu 5 emas? Tidak. Menikah ini, bukankah harus ada 5 emas? Suamimu bagaimana sih? Mungkin tidak mampu membelinya. Lagi pula tidak semua orang, sekaya Tuan Tony. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, pernikahanku dengan suamiku agak terburu-buru. Tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Kalian nikah kilat? Bukannya aku berkata apa, Donita? Dengan kondisimu ini, mainlah beberapa tahun lagi. Mau pria seperti apa tidak ada. Mengapa begitu cepat menikah? Dan menikahi orang miskin seperti ini? Kamu ini mau apa? Tidak semua orang memilih pacar seperti kamu, asal kaya apa saja mau. Hei kamu. Aduh, sudahlah. Kita semua hidup rukun dan damai. Makanlah. Halo sayang, aku tahu aku salah. Halo, maafkan aku ya. Hanya sekali ini saja ya. Jangan marah lagi ya. Ya, halo. Bung, kamu naik sepeda motor butut ini ngapain? Cepat minggir. Kenapa aku harus minggir untukmu? Kenapa harus minggir untukku? Bung, kamu tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli siapa aku. Kamu masih tidak peduli siapa aku? Lepaskan aku. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Di dunia ini belum ada orang yang berani menyentuhku. Silakan coba. Baik, tunggu saja.
Donita. Martin, kamu datang? Yunita, halo. Saya rekan kerja Donita. Nama saya Yunita. Makan malam apa kita malam ini? Acara ini baru saja dimulai. Ada beberapa orang yang kurang nafsu makan. Donita, perkenalkan suamimu. Martin. Martin, kamu kerja apa? Suami saya hanya seorang karyawan perusahaan biasa. Aku bertanya pada suamimu, kenapa kamu selalu menyela? Kamu masih tahu dia suamiku? Apa yang kamu lihat? Melakukan apa? Dari luar aku sudah mendengarmu berteriak. Tuan muda Tony. Akhirnya kamu datang juga. Mereka bertiga mengeroyokku. Tolong bantu aku. Lihat saja siapa yang berani menyentuhmu. Kamu, apakah kamu orang yang tadi di luar? Martin, apa kalian berdua saling kenal? Tidak kenal. Hanya orang miskin? Sombong sekali. Ku bilang padamu, aku ini putra tunggal orang terkaya di Yunceng, Tony. Lalu? Jadi, aku hanya perlu menggerakkan tanganku, dan kamu dan pacarmu akan menghilang dari Yunceng ini. Donita, ayo kita pulang. Ada anjing menggonggong di sini. Mau pergi? Baiklah. Berlututlah. Jilat piring ini sampai bersih, baru ku lepaskan kamu. Makan ini, lalu aku akan melepaskanmu. Kau pikir kau siapa? Tidak mau? Baiklah. Suruh pacarmu menemani aku semalaman, baru aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kau pantas jaga mulutmu. Martin, tunggu saja engkau. Aku akan membunuhmu. Kalau tidak, aku bukan Tony. Kapan saja. Ayo pergi. Bagaimana lehermu? Mita, kuperingatkan engkau untuk menjauhi Donita. Hati-hati bisa mendapat masalah. Kau sampaikan pada Donita, suaminya pasti mati. Tuan Tony, kali ini kita tidak boleh melepaskan mereka. Kalau tidak, bagaimana engkau akan menjaga reputasimu? Sialan perlu kau katakan? Kirimkan beberapa orang ke sini. Tony, apa dia akan menyusahkanmu? Aku baru saja memeriksanya, latar belakangnya cukup kuat. Lalu kenapa engkau tadi tidak menghentikanku? Aku hanya ingin engkau melampiaskan amarahmu. Perkataan mereka berdua benar-benar keterlaluan. Martin, bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Orang seperti itu benar-benar sulit dihadapi. Tidak apa-apa, percayalah pada. Tapi orang ini sangat berpengaruh di kota awan. Bagaimana jika dia mencegatmu di jalan? Jangan takut, tidak apa-apa. Apa kau minum alkohol malam ini? Tidak. Kalau begitu, kau pulanglah dulu. Aku ada urusan di sini, nanti aku pulang. Hati-hati di jalan. Baik. Jemput aku. Baik, Pak. Tidak bisa. Aku harus memikirkan cara. Halo, Yunita, bisakah kau memberiku nomor telepon Tony? Oh, bukankah sebelumnya kau bersikeras? Kenapa? Sekarang kau takut? Jika kau tidak memberikannya, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan mengirimkan nomor teleponnya, tapi jangan coba-coba mengganggu pacarku. Halo Tony, ini aku. Ayo bertemu. Halo Mita, telepon aku setengah jam lagi. Jika tidak tersambung, segera hubungi polisi. Donita,
Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana caranya agar kau mau melepaskan Martin? Dalam kamusku, tidak ada kata melepaskan. Kalau begitu, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Berhenti. Lepaskan aku, lepaskan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Teriaklah sesukamu. Tempat karaoke ini milik keluargaku. Teriak sampai suaramu habis pun. Tidak akan ada yang menolongmu. Kau ingin menyelamatkan suamimu kan? Lepaskan aku. Baiklah. Habiskan minuman ini, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Asalkan aku menghabiskan minuman ini, kau akan melepaskan Martin, kan? Ya, cepat minum. Aduh, Suli, hebat. Sudah, aku sudah menghabiskannya. Kau bisa menepati janjimu, kan? Bisa saja, tapi kau tetap tidak boleh pergi. Kenapa? Aku hanya bilang akan melepaskan suamimu, tidak pernah bilang akan melepaskanmu. Biar aku rasakan bagaimana dirimu. Lepaskan. Lepaskan aku. Sialan, perempuan jahat. Donita? Kau apakan dia? Menurutmu? Kau cari mati? Martin, kau berani sentuh aku sekali lagi. Hari ini kau mati di sini. Kita lihat saja apakah kau punya kemampuan itu. Halo, ayah. Dasar anak nakal, kau tahu siapa yang kau libatkan? Dia cuma orang biasa. Dia bahkan tidak pantas membersihkan sepatuku. Kenapa engkau begitu terkejut? Orang biasa? Dia, Martin, adalah CEO perusahaan malam, kepala keluarga pertama Y. Dia menginginkan nyawa keluarga dong kita. Kita harus menunggu kematian dengan patuh. Kau pikir keluarga kita masih orang terkaya? Ku beritahu kau, 3 menit yang lalu keluarga kita dinyatakan bangkrut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau. Maaf, Tuan Y. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong maafkan saya kali ini. Kata-kata ini, kau kembali dan katakan pada ayahmu. Membuat masalah sendiri, tidak bisa hidup. Tuan Y, keluarlah sebentar. Aku ingin bertanya padamu, menikah dengan Donita, apa tujuanmu sebenarnya? Tidak ada tujuan. Lalu mengapa engkau menyembunyikan identitasmu? Aku akui aku menikahinya. Awalnya aku ingin menghindari perjodohan keluarga. Tapi kemudian aku menemukan, aku jatuh cinta padanya. Tapi aku takut setelah memberitahunya, dia akan meninggalkanku. Tidak mungkin terus menipu seperti ini selamanya. Karena ini adalah kebohongan, suatu saat pasti akan terbongkar. Terlebih lagi Donita, dia demi kamu, bahkan nekat pergi sendirian mencari si rendahan, Tony. Seberapa besar cintanya padamu, apa kamu tahu? Maafkan aku. Aku akan memberitahunya secepat mungkin. Sebaiknya begitu? Jika tidak, aku tidak keberatan memberitahunya untukmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa kembali?
Martin? Ayo, minum dulu buburnya. Aku kemarin... Kamu tidak apa-apa. Untung aku dan Mita datang tepat waktu. Kamu tidak boleh seperti ini lagi. Kamu pergi sendirian, itu sangat berbahaya. Jika aku tidak datang tepat waktu, apa yang harus aku lakukan? Maaf, membuatmu khawatir. Halo, Donita. Hari ini adalah hari pengumuman tender. Kamu di mana? Maaf, aku lupa. Kamu mau kemana? Hari ini hasil tender perusahaan diumumkan, aku tidak boleh terlambat. Aku harusnya memecat Yuni. Maaf sekali, aku kesiangan. Tidak apa-apa, silakan duduk. Di mana Yunita dan juga gadis kecil yang selalu melawan kita itu? Bukankah semuanya sudah diurus oleh suamimu? Itu? Entahlah, sepertinya dia dipecat. Hah? Secepat itu, bukankah Yunita didukung oleh Tony? Ngomong-ngomong, bagaimana masalah Tony kemarin diselesaikan? Keluarga Tony sudah bangkrut dan sudah diusir dari Jakarta. Kudengar dia menyinggung orang penting. Benar-benar menuai apa yang ditanam. Dia benar-benar polos. Baiklah. Karena semua orang sudah hadir, mari kita mulai rapat. Intinya, saya akan mengumumkan hasil tender kita kali ini. Tim yang dipimpin oleh Donita memenangkan tender kali ini. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan terus bekerja keras. Donita, berkat kamu, perusahaan kita membalikkan keadaan. Setelah dipertimbangkan oleh manajemen puncak perusahaan, kamu diangkat menjadi General Manager perusahaan. Benarkah? Terima kasih, Pak Wang. Sama-sama, ini semua memang pantas untukmu. Donita, pembayaran terakhir proyek dan bonus sudah ditransfer ke rekeningmu. Silakan dicek. Baiklah, silakan kembali bekerja. Rapat selesai. Hebat, Donita. Kamu mau pakai uangnya untuk apa? Tentu saja untuk membeli rumah ibu. Ya, aku harus segera memberitahu kabar baik ini kepada Martin. Tidak, aku harus memberinya kejutan. Aku akan menanyakan nomor telepon pemilik rumah sendiri. Halo, selamat siang. Saya ingin bertanya, siapa pemilik rumah nomor 302 di Taman Zilo? Apakah yang Anda maksud Tuan Y? Mohon tunggu sebentar, saya akan memeriksanya. Tunggu. Katamu pemilik rumahnya siapa? Tunggu. Katamu pemilik rumah itu siapa? Martin, nomor teleponnya 199222323. Ada apa, Donita? Halo, Martin? Kau di mana sekarang? Ada apa, Donita? Aku sedang bekerja. Kalian bertengkar? Tadi aku menelpon dan menanyakan siapa pemilik rumah kami. Dia malah bilang, Martin. Padahal dia bilang padaku, rumah itu dia sewa. Donita, sebenarnya Martin, dia bukan orang yang kau pikirkan. Aduh, sudahlah. Lebih baik kukatakan yang sebenarnya saja. Dia bukan orang biasa. Dia adalah mitra terbesar perusahaan kami, Presiden Direktur Grup C. Apa? Dia takut engkau akan meninggalkannya, jadi dia tidak berani memberitahumu. Jadi, kau sudah tahu dari awal? Aku baru tahu setelah kau membawanya ke sini terakhir kali. Jangan marah. Aku juga tidak sengaja. Aku ada urusan. Minta izin untukku di perusahaan.
Donita sudah tahu identitas aslimu. Kau urus sendiri saja. Buang, saya ingin bertanya, dulu orang yang dijodohkan dengan saya, siapa namanya? Donita, kalau kamu membahas ini, Bibi Wang harus bicara baik-baik denganmu. Kamu mau dijodohkan, tapi Yeyun menunggumu lama sekali, tidak melihat bayanganmu. Maaf Bu Wang, saat perjodohan itu, saya salah tempat. Aduh, mungkin memang tidak berjodoh. Tidak apa-apa Bu Wang, nanti saya akan berkunjung. Saya tutup dulu. Tunggu, Anda punya janji? Perusahaan kami tidak menerima tamu tanpa janji. Anda tidak boleh masuk. Tidak, saya mencari Martin. Presdir kami orang penting. Kamu pikir bisa bertemu begitu saja? Saya istri Presdir. Menurutmu bisa bertemu atau tidak? Tolong ya, Ibu, lihat dirimu sendiri. Kamu mengaku istri Presdir? Presdir kami memang sudah menikah, tapi bukan denganmu. Baik. Kalau bukan saya, lalu siapa? Pantas saja Nyonya Direktur datang sendiri untuk inspeksi. Hanya untuk mencegah wanita seperti Anda yang ingin naik pangkat dan penuh kebohongan untuk merayu Tuan Ye. Ada apa ini? Ribut sekali. Nyonya Direktur, wanita ini menyamar sebagai Anda. Siapa yang berani sekali? Donita, apa yang kau lakukan di sini? Kakak ipar, kapan kau menjadi istri suamiku? Sepertinya Donita tahu identitas Martin. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Kalau aku penipu, kalau tidak, aku pasti akan dihabisi Rino. Kau salah paham. Martin melihatku menganggur di rumah, jadi dia mengaturku untuk bekerja di sini. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah mendengar Reno menyebutkan hal ini? Mungkin dia pikir itu hanya hal kecil, bukan masalah besar. Begini, aku akan mengajakmu berkeliling dulu. Nyonya Direktur, ini... Tidak apa-apa, biar aku yang urus ini, kamu kembali bekerja saja. Baik. Tunggu, kau memanggilnya apa? Tunggu, kau memanggilnya apa? Nyonya Direktur. Aku tanya sekali lagi, kau memanggilnya apa? Nyonya Direktur, lihat wanita ini. Tamparan tadi adalah untukmu sebagai resepsionis tidak memiliki profesionalisme rendahan. Dan tamparan ini untuk membuatmu sadar siapa sebenarnya Nyonya Direktur. Donita, jangan keterlaluan. Siapa sebenarnya yang keterlaluan? Menempati identitasku. Apa kau merasa nyaman? Tolong, Satpam, bawa wanita ini keluar. Hentikan. Pak Li, akhirnya Bapak datang. Wanita ini, dia punya niat buruk terhadap Pak Yoto, mengaku sebagai Nyonya Direktur, dan tidak menghormati Nyonya Direktur. Nyonya Direktur? Kau bilang siapa Nyonya Direktur? Dia? Dasar buta. Dia adalah Nyonya Direktur. Apa? Dia istri Pak Presiden Direktur? Maaf, Nyonya Presiden Direktur, maafkan saya. Berbesar hatilah, maafkan saya. Kumohon. Membawa perasaan pribadi ke tempat kerja tidak profesional sama sekali. Orang sepertimu bekerja di grup Y, benar-benar mencemari nama baik perusahaan. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Dan kamu, dari mana datangnya kembali ke sana? Apa hakmu memecatku? Kau bilang apa hakku? Tatapan matanya mirip dengan Tuan Ye. Apa haknya? Karena beliaulah istri Pak Presiden Direktur. Nyonya, Anda tenang saja, keduanya akan saya tangani dengan tegas. Di mana Martin? Beliau sedang rapat di lantai 2. Nyonya, Tuan Ye sedang rapat. Saya beri kalian waktu 1 bulan. Hasilnya sampah seperti ini. Apa gunanya grup Y mempekerjakan kalian? Sebelum pulang kerja hari ini, buat lagi yang baru. Kalau masih tidak becus, kalian tidak perlu di grup Y lagi. Wanita ini siapa ya? Tidak tahu.
Pak Presiden sedang rapat, ada orang menerobos masuk, apa itu pantangan besar? Betul sekali, dia tidak takut mati. Donita, Ini surat perjanjian cerai, kita berdua sudah berakhir. Cepat tanda tangani. Cerai? Tapi bukankah istri Pak Presiden itu Suli? Perceraian ini juga bisa palsu. Betul sekali. Tuan, ini diceraikan di tempat ya. Kalau berita ini diketahui paparazzi, pasti akan menjadi berita utama di berbagai surat kabar. Saya sangat mengagumi Nyonya Presiden. Menghadapi wajah ini, masih bisa mengucapkan kata cerai. Aduh, sudahlah. Rapat hari ini ditunda. Kalian keluar dulu. Donita, dengarkan aku jelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kamu menggantikan identitas orang lain dan menikah denganku, atau menyembunyikan fakta bahwa kamu seorang miliarder. Martin, membohongiku habis-habisan, kamu senang? Bukan begitu, Donita. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku ingin menjelaskannya kepadamu. Aku akan mencari kesempatan yang sangat tepat. Kamu jelas punya banyak sekali kesempatan untuk menjelaskannya kepadaku, tapi kamu selalu memilih menghindar. Martin, apakah aku pernah memberitahumu aku paling benci dibohongi? Donita, maafkan aku, Donita. Aku salah. Maafkan aku. Besok, aku akan datang untuk mengambil surat perjanjian perceraian. Tuan Ye. Kamu keluar saja dulu. Aku ingin sendirian sebentar. Nyonya baru saja di bawah, salah dikenali. Ada yang menyamar sebagai istri prestir, jadi wajar jika dia sedikit marah. Anda jangan marah. Siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai dia? Suli. Dia masih berani muncul di hadapanku? Bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan? Manajer HRD terakhir kali melihatnya keluar dari ruangan Anda, lalu salah mengiranya sebagai istri presdir. Suli memanfaatkan situasi ini terus bekerja di perusahaan. Manajer HRD ya. Suruh dia tidak usah masuk kerja besok. Sekalian tarik kembali semua gajinya. Baik. Kamu bisa merayu, tidak? Hah? Sudahlah. Nanya kamu juga percuma. Pergi sana. Sial. Ketahuan Doni pula. Martin ini tidak punya perasaan sama sekali. Menyuruhku mengembalikan semua gajiku. Untung aku punya tabungan pribadi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membayarnya. Minuman ini satu botol harganya ratusan ribu. Dari mana kamu dapat uangnya? Suli, kamu pintar juga menyembunyikannya. Berhenti. Ini punyamu, kan? Mana uangku? Diam-diam sembunyikan uang dariku. Kamu pikir kamu benar. Uang ini aku pakai untuk bayar hutang. Sisanya 140 juta rupiah. Kamu masih punya lagi, tidak? Rino, kau gila ya? Ini semua uang hasil jerih payahku. Urusanku apa? Dari mana uang ini? Bagaimana? Apa kau diam-diam menemui pria lain? Atau engkau menjajakan diri? Reno, dasar binatang. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Berani ya? Masih mau memukulku? Cepat serahkan uangnya. Jangan pukul aku. Kumohon. Aku sungguh tidak punya uang lagi. Dari mana asal uang ini? Katakan. Kubilang, jangan pukul aku. Aku bekerja di perusahaan Yama. Dia memang seorang direktur. Uangku semuanya diberikan olehnya. Lalu apa kau bisa mendapatkan uang lagi? Aku sudah dipecat. Di mana aku bisa mendapatkan uang? Mereka juga meminta untuk mengembalikan semua gajiku. Sekarang aku tidak punya apa-apa.
Bagaimana aku bisa mengembalikannya? Mereka bilang aku harus mengembalikan uangnya dalam 1 minggu. Kalau tidak, aku akan ditangkap. Sudahlah, jangan menangis. Kau hanya membuat masalah. Rentenir itu terus menagih. Cepat cari jalan keluar. Dengar tidak? Donita, apa kau di rumah, Donita? Kunci rumah ini sudah kuganti, jangan datang lagi. Dan juga uangnya sudah kutransfer ke rekeningmu. Tapi kau harus membiarkanku masuk, kemasi barang-barangmu. Donita. Barang-barangmu ada di sini, pergilah sekarang. Donita, aku tahu apapun yang kulakukan tidak dapat menutupi luka yang kusebabkan padamu. Tapi hari ini aku hanya ingin memberitahumu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan menyerah. Donita. Ada apa denganmu? Bukankah ini sudah jelas? Donita tahu yang sebenarnya. Kau diusir. Jangan menggodaku. Dasar anak nakal, aku tahu ini akan terjadi. Kali ini, kapanpun kau ingin pulang. Pulang? Aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa mempertahankan istriku. Apa? Kakek. Mau apa kamu? Mau apa saya? Harusnya saya yang tanya, mau apa kamu? Istrimu saja sudah mau pergi, kamu masih duduk di sini? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Donita itu, saya yang paling mengerti dia, hatinya sangat lembut. Kejar dia, bujuk dia, dia pasti akan memaafkanmu. Terkadang saya ingin sekali membela kepalamu, lihat apa yang ada di pikiranmu seharian. Semudah ini saja, kamu tidak tahu cara membujuk perempuan. Kakek, kurasa perkataanmu sangat masuk akal. Besok aku akan mencobanya. Besok nasi sudah jadi bubur. Kubilang ya, tidak ada kamar untukmu di rumah ini. Kamarmu itu sudah kubah jadi gudang. Bukan begitu kakek, kau terlalu kejam. Pergi, cepat bujuk cucu menantuku tersayang, pergi sana. Baiklah. Kenapa kamu duduk di sini? Pintunya juga tidak ditutup. Untuk apa kau kembali? Kenapa minum banyak sekali? Untuk apa kau kembali?
Maafkan aku, Donita, aku tahu aku salah. Terserah kau mau memukul atau memarahiku, asal jangan usir aku. Kau jahat sekali. Ya, aku memang jahat. Jadi, kau harus menjagaku di sisimu. Bantu aku memperbaiki kebiasaanku yang buruk. Minum banyak sekali. Bagaimana kalau aku buatkan mie untukmu? Aku tidak mau makan masakanmu. Tidak mau makan, ya harus makan. Aku tidak keberatan menyuapimu. Engkau... Baiklah, jangan marah lagi. Kapan kau pergi? Kenapa aku harus pergi? Ini rumahku. Rumah siapa? Aku sudah membayarnya. Benarkah? Saat ini sertifikat rumahnya masih atas namaku. Kamu... Baiklah, kamu tidak pergi, aku yang pergi. Sudahlah, Donita. Jangan siksa aku lagi. Aku seharian ini tidak bertemu denganmu, aku hampir gila. Aku janji tidak akan ada lain kali. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sebelumnya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sebelumnya, kakek terus mendesakku untuk menikah. Kebetulan saat itu kamu salah mengira aku sebagai teman kencanmu. Saat pertama kali melihatmu, aku merasa kamu lucu dan menggemaskan. Maka aku menerimanya begitu saja. Ternyata, kemudian aku tahu kamu adalah gadis yang kakek kenalkan pada. Kakek? Mungkinkah kakek Kie adalah? Ya, benar. Dia adalah kakekku. Maafkan aku, Donita, aku telah membohongimu. Kakek baru saja memarahiku. Dia terus menasihatiku agar aku segera memberitahumu. Aku sendiri tidak berani memberitahumu. Kamu jangan sampai menyalahkan kakek. Lalu pernahkah kamu berpikir, jika kamu mengatakannya padaku sejak awal, aku sama sekali tidak akan marah? Tapi aku sendiri mendengar, kamu paling benci dibohongi. Aku takut meninggalkanmu, ini bagiku benar-benar menyiksa. Martin, kamu adalah pengecualianku. Kamu jangan bohongi aku lagi, ya? Baik, kalau begitu, apa kamu sudah memaafkanku? Iya, tapi kamu harus tidur di sofa hari ini. Bukankah kamu sudah memaafkanku? Aku tidak mau tidur di sofa. Memaafkanmu memang memaafkanmu, tapi kalau kamu ingin mendapatkan aku kembali, kita harus mulai pacaran dulu. Tidakkah kamu merasa kita menikah terlalu cepat? Bahkan tidak ada proses pacaran. Sayang, kita ini namanya menikah dulu baru pacaran. Setelah menikah, kita juga bisa pacaran. Kamu setuju atau tidak? Kalau kamu tidak setuju, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menginap. Baiklah, aku setuju. Itu selimutnya ada di lemari. Aku pergi dulu. Dah. Martin, siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidur di sofa membuat pinggangku sakit. Lagi pula, kalau tidak memelukmu saat tidur, aku tidak bisa tidur. Tidur di sofa membuat pinggangku sakit. Lagi pula, kalau tidak memelukmu saat tidur, aku tidak bisa tidur. Bukankah sebelumnya kamu selalu tidur di sofa? Kenapa waktu itu kamu tidak bilang? Waktu itu kita belum mengungkapkan perasaan kita. Sekarang kamu sedang mengejarku. Apa kita bisa tidur bersama? Dasar brengsek. Donita, kau bilang siapa brengsek? Kamu.
Kau bilang siapa brengsek? Jangan Jangan sentuh aku. aku. Kau bilang Kau siapa bilang siapa brengsek? brengsek? Sudahlah. Ini apa? Nyonya, ini adalah hadiah yang disiapkan Tuan untuk Anda. Cincin berlian Afrika Selatan 10 karat, dan sepasang liontin giok burung phoenix, dan juga sebuah villa di tepi laut, serta 10 helikopter dan landasan helikopter. Donita, kau bilang ingin aku mengejarmu lagi? Aku pikir kau benar. Memang kita terlalu cepat. Tidak ada bunga, tidak ada pernyataan resmi. Untuk menyembunyikan identitasku, aku juga belum pernah memberikanmu apapun. Kali ini, aku akan memberikan semuanya padamu. Donita, cintaku padamu, sejelas matahari dan bulan, takkan hilang hingga gunung lenyap dan bumi rata. Hanya itu yang bisa memisahkanku darimu. Martin, kau ini terlalu kuno. Martin, bawa bunga dan hadiahmu dan pergi dari hadapanku. Cepat perbarui strategi pendekatanmu. Kalau aku percaya kalian lagi, aku bodoh. Sudahlah. Kenapa minumnya cepat sekali? Menurutku Reno itu, dia bodoh ya. Mana ada perempuan yang suka dilamar seperti itu? Jangan salah, ada kok. Tapi Donita, kulihat sepertinya engkau juga tidak berniat untuk tidak memaafkannya. Kau melakukan semua ini untuk apa? Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya pacaran. Aku juga ingin mendengar langsung darinya. Menanyakan apakah aku mau menjadi pacarnya, menanyakan apakah aku mau menikah dengannya. Kalau begitu kau harus bicara terus terang padanya. Para pria itu keras kepala, tidak mengerti pikiran perempuan. Kalau kau suka, terima saja dia perlahan-lahan. Sekarang kau malah membelanya. Siapa bilang? Kalau kalian berdua berkelahi, aku pasti yang pertama membantumu. Maksudku, dia benar-benar mencintaimu. Orang luar lebih melihat jelas, sedangkan orang yang terlibat tidak. Jangan sampai engkau semakin menjauhinya. Kurasa kau benar. Aku akan pergi menemuinya dan bicara terus terang sekarang. Kurasa itu masuk akal. Aku akan pergi menemuinya dan menjelaskan semuanya sekarang. Halo, Martin. Ada yang ingin kukatakan padamu? Itu, aku... Donita, lama tak jumpa. Bagaimana kalian bisa di sini? Tentu saja, untuk mencabut nyawamu. Ambil ponselnya, masih berguna. Tuan Ye, kenapa Anda di sini? Bukankah Donita mencarimu? Aku juga ingin bertanya padamu, kemana Donita pergi? Panggilan teleponku terputus di tengah jalan. Apa? Cepat suruh orang mencarinya. Halo Donita, kau di mana sekarang? Martin, jika engkau ingin dia tetap hidup, lakukan apa yang kukatakan. Martin, kalau engkau ingin dia tetap hidup, lakukan apa yang kukatakan. Kau bawa Donita kemana? Itu bukan urusanmu. Beri aku 50 miliar rupiah dalam 5 menit, dan juga suruh orang membelikanku 2 tiket pesawat ke luar negeri. Baik. Aku setuju. Biarkan aku bicara dengan Donita sekarang. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang. Aku sarankan kau cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Halo? Bagaimana? Ada apa?
Donita diculik oleh kakaknya. Apa? Si brengsek Reno? Ini di mana? Oh, kau sudah bangun? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Sudah cukup. Waktunya sudah habis. Sepertinya suamimu tidak terlalu mencintaimu. Reno, Donita, kau baik-baik saja? Donita, jangan takut. Aku datang. Aku mati, pun aku akan menyeret seseorang bersamaku. Donita, ikutlah aku ke neraka. Martin? Martin? Pergi. Martin? Martin, bangunlah. Martin? Martin? Jika engkau tidak bangun, aku akan menikah dengan orang lain. Berani kau menyentuhnya. Donita, ini yang kau berutang padaku. Donita, kau mau menikah dengan siapa? Jadi, maukah engkau memaafkanku sekarang? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bodoh. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Halo? Aku teman kencanmu. Untuk apa kau kembali? Maaf, Donita, aku tahu aku salah. Kau boleh memukulku, memakiku, asalkan engkau jangan mengusirku. Donita, gadis yang baik, sayang sekali. Ayahnya tidak menyayanginya, ibunya meninggal lebih awal, nasibnya malang. Donita, maukah engkau menikah denganku? Aku ingin menjagamu seumur hidup. Aku bersedia